Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa jalankan sholat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita jalankan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan balasannya telah akan kita jumpai nanti di sisinya. Bapak Ibu rahimakumullah, mari langsung saja kita buka kitab Riyadhus Shalihin. Hari ini kita bahas mengenai masalah taubat, bab tentang taubat. Bapak Ibu rahimakumullah, tentang taubat itu ada taubat karena kesalahan kita kepada Allah, dan ada taubat yang berkaitan dengan kesalahan kita dengan sesama manusia. Maka ketika kesalahan itu berhubungan dengan Allah, ada 3 hal yang perlu menjadi perhatian kita, yakni pertama, menyesali apa yang sudah terlanjur kita lakukan, kemudian meneguhkan hati untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama, kemudian memperbaiki diri dengan memperbanyak amal perbuatan yang baik. Sedang kalau berhubungan dengan manusia, di samping 3 hal tersebut, maka ada 1 yang harus kita lakukan, yakni menyelesaikan antara kita sesama manusia. Kalau kepada Allah bertobat, menyesal, meneguhkan hati, kemudian berusaha berbuat baik, selesai. Tetapi ketika berhubungan dengan manusia, maka harus diselesaikan. Saya ambil contoh, misalnya kita mengambil milik orang lain tanpa seizinnya, maka cara taubatnya di samping 3 hal tersebut harus diselesaikan. Misalnya mengambil, harus kita sampaikan, kita akui kalau kita mengambil, kemudian bagaimana pemilik itu, apakah minta ganti rugi bentuk uang atau ikhlaskan, tergantung si pemilik. Ketika harus kita ganti, maka ya harus kita ganti. Dan mohon maaf, jangan sampai kesalahan kita dengan sesama manusia itu pertaubatannya atau permohonan maafnya, kehalalannya nunggu disampaikan oleh Pak Mudin. Ya, jangan nunggu diselesaikan nanti sampaikan oleh Pak Mudin. Bapak Ibu, barangkali jenazah punya kesalahan, diikhlaskan nggih, dimaafkan nggih. Ketika punya hakul adami, kalau besar berhubungan dengan keluarga, kalau kecil mohon diikhlaskan. Nah. Sekali lagi, jangan nunggu dimintakan ampunan oleh Pak Mudin. Kemudian sedikit saya agak keluar, ya,
kaitannya kesalahan-kesalahan yang sering kali terjadi di banyak tempat, ya ini penyampaian mengenai hutang piutang rata-rata ketika mau diantar ke kubur baru disampaikan. Nggih, ngoten. Nggih. Bu, Pak, ngoten nggih. Jadi kalau mau diantar disampaikan. Bapak, ibu-ibu barangkali jenazah punya hutang piutang bisa berhubungan dengan keluarga. Ini adalah kesalahan. Ini kesalahan. Harusnya bagaimana? Harusnya tentang hakul adami, hutang piutang itu disampaikan pertama kepada yang hadir sebelum disolati, kemudian yang kedua disampaikan kepada pihak keluarga. Kenapa? Bisa jadi yang hadir ini memang tidak ada sangkut paut hutang piutang. Bisa jadi orang yang jauh dan macam-macamnya masih ada sangkutan. Maka ditanyakan pertama kepada yang datang, yang kedua ditanyakan kepada pihak ahli waris. Bagaimana Bapak, Mas, anak-anak dari jenazah ini barangkali nanti punya hutang? Ya, saya sebagai keluarga akan menanggung apa yang menjadi hutang berarti sudah ada hiwala pengalian tanggungan hutang dan segala bentuknya kepada yang lain. Artinya apa? Mayat sudah bebas. Barulah saat itu dilakukan sholat jenazah. Jadi ketika sudah clear baru sholat. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka Rasul bertanya lebih dulu, apakah jenazah ini punya hutang? Iya. Maka ketika tidak ada yang menanggung, Rasul hanya mengatakan shollu ala sahibikum. Sholatlah kalian atas teman karibmu. Rasulullah tidak mau nyolati. Nah, sekarang Rasulullah nggak ada, maka siapa yang tidak boleh nyolati? Mereka adalah tokoh-tokoh masyarakatnya, termasuk alim ulamanya yang tidak nyolati, nyeru kepada yang lain, "Dah kamu saja yang nyolati." Lu jenengan Pak, aku gak. Lah nopo? Utangi durung rampung, cukup kamu aja yang nyolati. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian di saat yang lain juga Rasul bertanya, adakah mayat ini punya hutang? Enggak Rasul. Ada yang nanggung? Menenggabe. Begitu semuanya diam, Rasulullah tidak mau nyolati. Rasul, ini bukan keluarga, orang lain. Rasul pun utangi, mungkin kulo sing nanggung. Artinya sudah beres, maka Rasul berkenan untuk sholat. Ini yang harus dilakukan. Termasuk juga diikhlaskan berarti apa? Orang lain yang nanggung. Atau siapapun saja yang menanggung barangkali punya hutang, itu juga boleh. Tidak harus ahli waris. Ketika orang lain mau nanggung, silakan sedekah baginya. Harus selesaikan dulu. Ya. Nah, ini yang tidak terjadi. Rata-rata penyampaian hutang piutang itu ketika mau diantar. Sekali lagi ini kesalahan. Harusnya sebelum sholat ini ditanyakan. Nanti bisa dilihat di Sahih Bukhari. Terkait dengan kenapa Rasulullah tidak mau nyolati. Bahkan pengkhianat pun Rasul tidak mau nyolati. Ya saat ini kenapa pengkhianat? Koruptor.
orang yang mengambil hak orang lain. Itu pun juga Rasul tidak mau nyolati. Kasusnya ketika itu ada seseorang meninggal, kemudian Rasul tidak mau nyolati. Loh, Rasul ini bukankah sahabat jenengan? Iya, tapi ini khianat itu. Mosok sih wong iki rupane khusuk kok khianat. Akhirnya mau dicari di dalam rumah itu. Ternyata apa? Mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Nek cara wong sakniki napa ngeten iki? Isok ngentit, ngutil, nilep normal ya. Wis bahasa ngoten lho wis dhewe-dhewe. Nah, yang diambil itu ndak seberapa berharga kalau dihitung. Nek dihitung ngeten mriki nggih emas nggih rada akeh. Paribasane 2 gram ya duwike wis meh 1,5 juta ya. Sama itu ampun kathah nggih. Kathah mboten? Kathah pun hitungan kula sampean kathah. Tapi nek ana kono ya mek sithik. Lah, karena Rasulullah mengatakan dia ini khianat. Sahabat sekarang kan tidak percaya. Akhirnya ada salah seorang yang nyoba nyari-nyari. Dicari-carilah ketemu. Jadi wong nilep kan gak mungkin didekek ngene sanggon-gon. Selempitno konangan enten tambah ngeten niki. Napa niki? Tahlib. Niki kaya arek nom sakniki kan nggih kalungan ngoten niku. Niki Rasul. Iya inilah, memang ini harta rampas menang. Yang belum waktunya dibagi dia sembunyikan. Nah, ya. Kan Rasul tidak mau nyolati. Walaupun ada hadis sallu ala man qala la ilaha illallah. Ya la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah mateng, gak mungkin mau ngambil harta orang lain gitu loh. Makanya hati-hati niki. Ya. Nah, nikulah harus diselesaikan. Kalau tidak jadi masalah termasuk nantinya siapapun di antara umat manusia yang mengambil apa yang bukan haknya, semakin banyak jumlah orang yang diambil haknya dan macam-macam, dizalimi lah gampangannya. Maka nanti ada pengadilan Allah. Maka sampai Rasul pernah mengatakan, atadruna malil muflis? Tahukah kalian siapa sih orang yang bangkrut itu? Nah, wong sing pailit iku sapa sih? Jatuh bangkrut. Nah. Maka dijawab oleh sahabat, al-muflisu fina man la dirhaman wala mata'ala. Orang yang bangkrut dalam pandanganku wahai Rasulullah, yaitu orang yang tidak punya sesuatu. Maka Rasul balik bertanya, laisa dzakauri, itu bukan bangkrut itu yang kumaksud. Tapi apa? Mayya al-muflisu fina al-muflisu min ummati mayyati rabbahu bis-shalat was-siyami waz-zakah. Nah, sering saya sampaikan, pendek kata ringkasnya, orang yang bangkrut itu bisa jadi hablum minallahnya bagus. Tapi hablum minannasnya jelek. Bisa jadi ngambil apa yang bukan haknya. Ini nanti ada pengadilan di Allah. Bagaimana pengadilan Allah? Kebaikannya diambil sedikit demi sedikit sesuai dengan besar kecilnya kedoliman dari orang yang didolimi. Ambil sampai akhirnya habis kebaikannya. Tapi dikatakan dulu, fa'in faniyat min hasanati qabla yuqaddama alaihi. Andaikan sudah habis kebaikannya sementara orang yang didzalim masih ngantri, nah, akhirnya karena habis kebaikannya, keburukan orang yang didzalim ini diambil, dibebankan kepada yang berbuat zalim. Akhirnya bos semakin banyak dosa-dosa yang harus ia tanggung, yang itu akhirnya ia harus dilemparkan ke dalam neraka. Billahi min dzalik, harus selesaikan segera. Jangan nunggu
Napa? Mati diselesaikan. Ya, selesaikan segera. Bahkan dikatakan Rasulullah juga matalul ghani zulmun. Orang yang punya hutang dan ada sesuatu yang buat bayar kok tidak dibayar-bayar no utangi, maka dia masuk golongan orang-orang dolim. Dengan dolimnya itu artinya apa? Rasul juga pesan ittaqu zulma fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah. Waspadailah olehmu, hati-hatilah kamu terhadap perbuatan dolim. Dolim kepada siapa ini? Bisa dolim kepada Allah, musyrik, bisa dolim kepada manusia. Maksud hadis ini adalah dolim kepada manusia. Orang yang seperti apa? Akhirnya apa? Karena kedolimannya mengakibatkan zulumatu yaumal qiyamah. Berakibat pelakunya akan mengalami kegelapan besok di hari kiamat. Cara bahasa itu yang sukodono deladap, kenapa deladapnya? Karena tidak tahu arah, kesasar. Maka hati-hati, selesaikan semua. Jelas ya? Nah, itulah tata cara taubat. Nah, sedang Rasulullah sendiri, Bapak Ibu rahimakumullah, manusia yang sudah dijamin oleh Allah diampuni dosa yang lalu maupun yang akan datang. Pun demikian, Rasulullah di satu hadis dikatakan tidak kurang dari 70 kali mohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Di hadis yang lain 100 kali mohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Lawak dewe sing durung oleh jaminan kira-kira ping piro ya awak dewe kira-kira. Ayo kita muhasabah pada diri sendiri. Wis ping piro ya Pak dhewe iki dalam sehari mohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Nek lancing, maksudnya enggak lancing nek dihitung istighfarnya mek ping telu ping 5 mek 15. Lho, aduh sih. Ditambah zikir pagi petang, saya dulu istighfar 1 kali pagi, 1 kali sore, mek ping 17 sik kurang akeh. Sementara istighfar kepada Allah itu banyak manfaatnya. Maka sampai di Al-Qur'an kata Allah, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'ukum matan hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadla. Yang lainnya lagi dengan istighfar yumdidukum bi amwali wa banin. Dengan memperbanyak istighfar Allah akan jadikan apa? Bertambah-tambah karunia Allah yang tidak diberikan, dan orang yang tidak punya keturunan bisa jadi dengan istighfar yang banyak Allah akan berikan kepadanya keturunan. Yumdidukum bi amwali wa bani. Allah akan perbanyak harta bendanya dan Allah akan tambah anak keturunannya. Aku istighfar kok sih durung duwe anak ae. Mungkin bisa jadi istighfarnya hanya masih di tingkat bibir, belum masuk ke dalam hati. Kan hati-hati. Pun. Maka perintah Allah dia tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah pesan wa tubu dan bertaubatlah ilallahi kepada Allah jami'an semuanya, ayyuhal mu'minuna wahai orang-orang yang beriman,
Apa tujuan hikmah diantara dengan banyak mohon ampun dan bertobat kepada Allah? Allah katakan la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapatkan kemenangan, kejayaan, kebahagiaan. Ya, istighfar ini manfaatnya diantara yang lainnya. Ya. Kemudian yang lainnya Allah katakan istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Nah, Allah berkata istaghfiru, mohonlah ampunan kamu kepada siapa? Rabbakum, kepada Rabbmu. Summa tubu, lalu bertaubatlah kalian ilaihi, kepada Allah. Suruh mohon ampun dan bertaubat. Nah, kemudian di surat At-Tahrim juga dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang baik. Taubat yang baik apa? Gini wow. Mengazamkan diri diantaranya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama. Nek cara jare wong-wong biyen tobate iku aja kaya tobat wong mangan rujak. Ya lho wong mangan rujak niku. Bu, aku padha sing dowek ngiler-ngiler, rong dina telung dina napa rujakan maneh. Ya, jadi meneguhkan untuk tidak mengulang. Adapun sudah berupaya untuk tidak mengulang dan berhati-hati supaya tidak terjerumus, terperosok. Ternyata saking pinternya setan akhirnya apa? Keblusuk maneh. Kan di luar kesengajaan. Nah ini kuatnya setan. Terus hati-hati kok sih kejegelom mana? Ya tetap kembali lagi mohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Apalagi pertaubatannya diawali dengan berwudu yang bagus, kemudian sholat 2 rakaat, lebih afdol. Ini ayatnya, ya. Kemudian hadisnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kata Abu Hurairah, aku telah mendengar Rasul bersabda, kata Rasulullah, wallahi inni lastaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marratan. Demi Allah, sungguh aku mohon ampun dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Lebih dari 70 kali sehari. Makanya kita harus berbanyak, kita tambah. Kapan? Nggih. Di sela-sela waktu kita perbanyak astagfirullah. Ya, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Kemudian dari rawi yang lain di bawahnya Rasul juga bersabda, ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, Rasul tidak menyebut orang yang beriman ini. Semua manusia diperintah oleh Rasul untuk bertaubat kepada Allah dan mohon ampunannya. Karena Rasul fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. 100 kali.
Nek kula sampean ditakoni ping pira, kira-kira nate ngitung mboten? Dicoba dihitung mboten? Jaluk sepuro ini lho. Cuma niki jero salat. Sampeyan tinggal jero salat niki enten pinten jaluk sepuro ya? Doa ruku sujute mawon ping 34 fardune tok. Nggih ya. Ruku donga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Napa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nek waca ping 7 sehari berarti 17 kali rukuke. Nggih ya. Sujute ping pindho pinten 17 ping 3. Ruku sujud pindho ping 3 kan pinten 51 nggih ya nggih 51 ditambah pundi malih duduk di antara dua sujud donga sing paling gampang Robbi fili ping pindho pinten 34 pinten 85 ditambah mari wiridan mari salat ping 3 pinten 100 ya. Tapi pun niku Rasulullah ini sehari bukan sehari semalam. Maka perlu untuk ditambah perbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi banyak manfaatnya. Ya, banyak sekali manfaat dari istighfar kepada Allah. Kalau di ayatnya tadi napa? Allah akan memberikan kemenangan, keberuntungan. Kemudian kalau di ayat yang lain apa? Lali yumatti'akum mataan hasanan. Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang nyaman. Kemudian yang lain apa? Yumdidkum bi amwal wa banin. Allah akan tambah harta dan keturunan anak keturunan kita. Ini salah satu di antara keutamaan dari memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping bisa menghapus dosa dan kesalahan. Walaupun Bapak Ibu rahimakumullah, ya, sering juga saya sampaikan, ya, karena cintanya Allah kepada hamba-hambanya, maka dibuatkanlah oleh Allah sarana penghapusan dosa dengan berbagai macam cara. Sudah dibuat oleh Allah. Yang maunya Allah supaya si hamba itu saat menghadapnya nanti datang dengan tidak membawa dosa dan kesalahan. Api nopo api, mboten foto niki. Nek umumnya kan api apa elek lah ngoten. Ini karena memang sangat baik, maka saya tidak katakan api apa elek, api apa api. Wapi. Maunya Allah itu baik sekali. Tapi hanya saja manusia-manusianya yang kurang memahami apa yang jadi maunya Allah, sehingga tidak sedikit yang menggerutu, mengeluh, bahkan maitu sinten? Maitu Allah. Ya. Ini diantaranya. Berkaitan dengan ketika ada hamba itu bertaubat kepada Allah, maka Allah pun juga sangat senang. Jadi amat sangat senang
Allah itu ketika ada hambanya mohon ampun dan bertaubat. Senangnya Allah menerima taubat dan mengampuni dosa dan kesalahan orang yang bertaubat itu lebih senang dibandingkan dengan orang yang berada di rantau, kemudian barangnya hilang, cari ke sana kemari, kemudian ketemu. Hampir putus asa, kemudian ketemu. Orang seperti ini senang. Tapi kata Rasulullah, masih lebih senang Allah menerima taubatnya, mengampuni dosa orang-orang yang mohon ampun kepada Allah. Senang. Nah, itulah kebaikan Allah kepada hamba-hamba. Makanya tidak peduli seberapapun besarnya, sudah. Sampai insya Allah kita pernah dengar bagaimana kisah seorang yang membunuh 99 orang pun digendakkan 100 nih. Ayo, eling lo mboten. Nanti eling lo enggak? Nah, pernah saya sampaikan insya Allah itu juga. Loh, sudah 100 orang nih mungkin pun. Ya Allah, luar biasa. Ini bukan membunuh saat perang nih. Karena saking buruknya perangai si manusia ini. Buruk sekali. Yang sampai pada akhirnya genap 90, sudah 99, ketemulah dengan Rohib dengan ngoten. Begitu roh ditanya, adakah pintu taubat bagiku? Si Rohib mengatakan sudah tertutup karena sudah terlalu banyak yang menjadi sasaran amarah dan kejahatanmu. Akhirnya dengan itu akhirnya genap 100. Nah, ketemulah dengan ahli ilmu. Nah, ini loh. Ketemu dengan ahli ilmu, tanya dia, adakah pintu taubat? Ada. Pinten alas satu saya Pak titik si A. Nah, coba nih, satu salah si ente. Andaikan dosa sampean sudah sepenuh langit dan bumi, kemudian jenengan mau bertobat dan mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Seneng Allah melihat taubatnya. Ya, nggak usah khawatir. Nah, cuma wong sakniki kadang kala nuwun sewu berbuat salah itu tidak disesali, tidak berusaha untuk memperbaiki diri, tapi apa? Berbuat salah dipamer-pamerno. Bangga dengan perbuatan salahnya. Lah niki naudzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita salah, ya sudah, ketika tidak diketahui orang berarti apa? Salah kita ditutupi oleh Allah. Kalau ditutupi Allah ya sudah, langsung berhubungan dengan Allah, selesaikan dengan Allah. Tetapi ketika ketahuan atau dipamer-pamerno, maka seje urusane. Maka harus apa? Ya harus mendapatkan hukuman di dunia. Ya isok bisa jadi kena kisos. Kalau membunuh ya bisa jadi dibunuh dia. Dan sebenarnya gak ono sing ngeru ya wis sesali, teguhkan hati untuk dia mengulang kembali dan mohon ampun kepada Allah, selesai sudah. Tapi nek diomong, napa bentuke misale nuwun sewu. Mbuh nggawa bojone wong dizinai, mbuh ya apa diomong. Pengakuan itu sebagai saksinya. Maka dalam aturan Islam, ketika sudah melakukan persaksian 4 kali, maka wajib baginya untuk dirajam sampai mati. Ini hukum Islam. Hukum negara karo kula. Karo wis ngono.
Nek hukum ngono kampung ya paling dikarak engko dikon kusir tuh mek ngono tok ae. Tapi hukum Islam seperti itu. Berat memang. Makanya ketika enggak ada yang ngetahui ya sudah. Tutupi. Enggak usah disebar. Ya. Kalau sudah seperti itu bertaubat dan mohon ampun kepada Allah, kalau sudah seperti itu, kalau Allah berkehendak mengampuni atas dasar pertaubatannya dia memang benar-benar merasa khilaf salah kemudian menyesal, ya kan diampuni oleh Allah. Kalau tidak, ya nanti ada hukuman dari Allah. Enak tau saja nih ya. Nah, enak salah nang Allah nih enak gampang, tapi coba-coba balik-balik nggak bisa salah. Maka di sini dikatakan Rasulullah dari Nabi Hamzah itu Anas bin Malik. Rasul mengatakan, Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'iri faqad awdallahu fi ardi falatin. Sesungguhnya Allah itu lebih senang menerima taubat hambanya dibandingkan salah seorang dari kalian yang terjatuh dari kendaraannya dan ia tersesat di tanah rantau. Kalau di hadis yang lain ada seseorang yang merantau kemudian karena capek bersandarlah dia, kemudian terlelap tidurnya, kemudian bekalnya semuanya hilang, sementara tidak ada sanak saudara di situ. Kemudian cari ke sana kemari nggak nemu, sampai dalam saat ini stres, capek. Nah, kalau capeknya wis budik pikirannya, ya nggak terasa tertidur lagi, tertidur, barangnya kembali utuh. Orang yang seperti ini sangat senang. Tapi sekali lagi lebih senang Allah menerima taubat hambanya yang salah dibandingkan dengan orang ini. Amat sangat senang Allah mengampuni dosa-dosa orang yang mau mohon ampun kepada Allah dan menerima taubat si hamba yang salah sampai bandingan. Nah, ya. Ini banyak riwayatnya, ya. Ada beberapa. Ya, tapi intinya sama, menunjukkan kalau Allah itu amat sangat senang menerima taubat hamba-hambanya. Mari ayo banyak-banyak mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Sampai sebelum nafas di kerongkongan. Karena ketika nafas sudah ada di kerongkongan, sudah tertutuplah pintu taubat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah senantiasa menerima taubat hambanya yang bertaubat selama nyawa belum di kerongkongan. Sebelum ngorok-ngorok masih diterima taubatnya oleh Allah. Atau di hadis yang lain, sebelum matahari terbit dari tempat tenggelam. Nek ngenai kiamat, kan terbit dari tempat tenggelam ini kan berarti kiamat. Kalau sampai insya Allah njaluk muka-muka gak menangi mongso niku. Gini badan, muka-muka gak menangi. Tapi kalau nyawa di kerongkongan, GKB ngalami. Nah, makanya ya ayo awak dewi nopo
banyak-banyak mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tujuan dan harapan supaya dosa dan kesalahan kita pada Allah senantiasa diampuni. Walaupun ada nanti sarana-sarana penghapusan dosa lewat sholat 5 waktu, juga penghapusan dosa, puasa Ramadan juga penghapusan dosa, kemudian umroh satu dengan umroh yang lainnya juga penghapusan dosa, termasuk apa-apa yang mengenai diri kita itu pun juga sebagai sarana penghapusan dosa. Dalam bahasa agamanya, musibah yang Allah timpahkan kepada kita itu pun juga sebagai sarana penghapusan dosa. Maunya Allah supaya hamba itu saat nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala datang dengan tidak membawa dosa dan kesalahan. Itulah maunya Allah Subhanahu wa ta'ala, cintanya Allah kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita, Allah gerakkan kita untuk senantiasa diri kita menjadi manusia yang senang untuk mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita dalam golongan orang-orang yang selamat baik ketika di dunia sampai nanti di akhirat terhindar dari nerakanya dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi